Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesadaran. Jadi, kesadaran atau consciousness adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya atau suara-suara dan pandangan-pandangan di lingkungannya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, perasaan-perasaan, sensasi-sensasi, dan fisik. Dan juga kesadaran diartikan sebagai bentuk pengenalan diri sendiri atau bentuk pengenalan mental pada diri kita sendiri, seperti pikiran-pikiran yang timbul dan akan menuju ke memori. Dan seperti juga kesadaran kita akan jadi diri kita sendiri. Zeman membagi kesadaran menjadi 4 kategori. Yang pertama, kondisi terjaga. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, kondisi mental. Yang keempat, kesadaran diri kita sendiri. Yang pertama, kondisi terjaga, yaitu kondisi saat kita mempersepsi atau sedang berinteraksi. Yang kedua, pengalaman, yakni kesiagaan kita terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di sekeliling kita. Yang ketiga, kondisi mental, yaitu berupa keyakinan kita, niat, hasrat, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu yang paling penting, yaitu kesadaran pada diri kita, yaitu meliputi pikiran-pikiran kita, ide-ide kita, dan keyakinan-keyakinan kita juga, karena kesadaran diri kita sendiri ini adalah kesadaran yang mengenal diri kita sendiri. Barth dan Magov pada 1996 membagi fungsi kesadaran menjadi 8. Yang pertama yaitu fungsi context setting, yaitu fungsi di mana sistem kerja mendefinisikan konteks dan pengetahuan tentang stimuli yang bersangkutan, atau fungsi ini itu menjernihkan kondisi pemahaman kita terhadap stimulus yang bersangkutan. Yang kedua yaitu fungsi adaptasi atau pembelajaran, di mana fungsi ini mengendalikan kesadaran untuk mengenai informasi-informasi yang baru. Yang ketiga yaitu fungsi prioritas, yaitu fungsi ini sebagai mengakses untuk besar jumlahnya fungsi yang tersedia di tingkat kesadaran atau ketidaksadaran kita. Yang keempat yaitu fungsi recruitment atau kontrol, di mana fungsi ini memasuki sistem-sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan kita. Yang kelima yaitu fungsi pengambilan keputusan, itu sangat berperan penting untuk membawa informasi sumber daya untuk mengeluarkan atau untuk membantu mengambil keputusan yang akan terjadi. Yang keenam yaitu fungsi penyuntingan atau dextoid, yaitu di mana fungsi ini menyunting kekeliruan dan yang berfokus pada kesadaran kita yang memasuki sistem norma, seperti saat kita mengetahui mengetahui kekeliruan kita. Yaitu yang fungsi ketujuh yaitu fungsi monitor diri, yaitu yang membantu kita mengendalikan fungsi-fungsi kesadaran kita dan fungsi-fungsi ketidaksadaran. Yang kedelapan yaitu fungsi pengorganisasian atau fleksibilitas, yang dimana fungsi ini dapat mengendalikan dalam suatu prediksian. Jadi kita itu bisa memprediksi kesadaran kita, ketidaksadaran kita. Dalam kesadaran juga memiliki beberapa tingkatan. Yang saya ketahui, kesadaran itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tidur, yang kedua itu bermimpi, yang ketiga itu penggunaan obat, yang keempat ialah meditasi. Yang pertama yaitu tidur, yaitu karena kesadaran atau ketidaksadaran itu bisa diamati ketika saat kita terjaga atau saat kita tertidur. Yang kedua yaitu bermimpi, yaitu aktivitas saat kita bermimpi dalam otak itu sama dengan aktivitas ketika kita terjaga atau saat kita sadar. Yang ketiga yaitu penggunaan obat, di mana penggunaan obat ini akan mengendalikan atau akan menjadikan ketika kita sadar akan menjadi tidak sadar. Jadi akan ada perbedaan antara sadar dan ketidaksadaran saat penggunaan obat atau ketergantungan obat.
Yang keempat yaitu meditasi, yaitu teknik dimana bisa kita seperti pengulangan atau juga mantra atau juga dengan objek eksternal. Dalam meditasi ini juga memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu agama, yang kedua spiritual, yang ketiga itu kesehatan tubuh. Kalau meditasi di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja dari kesadaran. Ada 5 elemen kerangka kerja kesadaran. Yang pertama yaitu attention, yang kedua wakefulness, yang ketiga architecture, yang keempat recall of knowledge, yang kelima adalah self knowledge. Yang pertama attention, di mana perhatian atau atensi ini yaitu pemusatan sumber daya mental ini terjadi dari hal-hal luar maupun hal-hal yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu wakefulness, yaitu kesiagaan atau keterjagaan, yaitu kesadaran ini akan terjadi saat kita sedang atau kita lagi bangun tidur. Yang ketiga yaitu arsitektur, di mana struktur-struktur fisiologis ini sangat berpengaruh dengan struktur-struktur yang menyongkong kesadaran kita. Yang keempat yaitu recall of knowledge, di mana proses pengambilan informasi ini terjadi pada sekeliling kita, lingkungan kita, atau di dunia sekeliling ini. Yang kelima adalah self knowledge, yaitu pengetahuan diri kita sendiri, yaitu pemahaman tentang jati diri kita sendiri atau jati diri seseorang. Dalam kesadaran memiliki 3 model kesadaran, yaitu pertama komputasional, yang kedua structure, yang ketiga selik. Yang pertama yaitu model komputasional yang mengatakan bahwa struktur kognitif berupa sistem pemrosesan yang paralel yang didominasi dengan hierarki kontrol, di mana hierarki kontrol ini ialah mekanisme pengendalian resiko yang terstruktur, baik yang sederhana maupun sampai yang kompleks. Yang kedua yaitu model structure, yang dimana yaitu mengatakan bahwa pemisahan memori fungsi normal dan abnormal itu terjadi karena kerusakan pada otak. Yang ketiga yaitu model selik, ini yang berfokus pada pemrosesan informasi yang memiliki subsistem, yaitu sistem bahasa, memori episodik, penataan dalam pendirian. Jadi kesadaran ialah bentuk kesiagaan kita terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita, atau juga peristiwa kognitif yang meliputi memori, perasaan, dan fisik. Kesadaran juga bisa dijadikan sebagai bentuk pemahaman di sekeliling kita atau peristiwa di sekeliling kita, yang bisa juga sebagai pengenalan mental pada diri kita sendiri. Jadi kita itu bisa melihat mental kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam pengucapan atau pemahamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.